Nah ini penting untuk disampaikan. Karena sekarang ini stunting itu banyak. Orang hanya melihat stunting fisikal. Fisiknya stunting memendek. Ternyata sekarang ada stunting spiritual. Sholatnya pendek. Kilat cepat. Stunting intelektual. Pikirannya pendek. Stunting moral. Perilakunya pendek. Ya, tidak mulia. Catat tuh, belum ada sekarang penemuan stunting spiritual. Ya, jadi Anda bisa bayangkan, nih, fisik dengan akal, itu mana posisinya yang paling tinggi? Akal. Karena fisik tanpa akal, ini nggak bisa ngapa-ngapain, rendah, berat, capek. Ya, bahkan hewan itu tanpa akal. Karena itu banyak dikerjai. Ya, monyet lagi aktif dikandangin. Ya, singa sebuas-buasnya dikandangin tuh, karena nggak ada akal, kalah sama yang berakal. Burung terbang aja bisa ditangkap, pakai apa? Pakai akal. Ya, dan akal itu yang memudahkan pekerjaan fisik. Semakin kuat akalnya, semakin ringan fisiknya. Ilmu itu kalau semakin tinggi, kerjaannya jadi ringan, tapi pendapatan makin banyak. Ketika pendapat semakin baik, pendapatan semakin banyak. Kan gitu rumus intelektualnya kan. Nah, jadi kalau sekarang ada gerakan stunting itu mesti diperhatikan dan mesti diberikan solusinya pada aspek fisik, maka stunting intelektual itu harus lebih perhatiannya dibandingkan dengan fisik. Nah, ada yang lebih tinggi dari intelektual, namanya spiritual. Karena spiritual ini menghasilkan moral. Jadi kalau cuma pintar tapi moralnya rusak, maka kepintarannya pun tidak akan membawa maslahat. Ya, maaf. Orang yang rendah intelektual, ada yang menyebutnya dengan bodoh misalnya, dengan orang pintar. Tapi moralnya berbeda, pilih mana? Orang yang bodoh tapi baik, atau orang yang pintar tapi jahat? Sudah, jangan pilih yang ketiga dulu. Kita kan sedang memperbandingkan dua hal ini. Ya, walaupun tidak sampai apple to apple perbandingan ini, tapi dari aspek nilainya itu serupa. Aspek nilainya serupa. Ya, bagaimana kita bisa melihat sisi nilainya, Pak, Ibu? Orang bodoh tapi baik itu, kalaupun berbuat salah, salahnya muncul dengan kebodohannya. Jadi dampaknya, daya rusaknya itu nggak terlalu besar karena bodoh. Itu. Tapi kalau pintar dan dia jahat, itu merusaknya pasti berat. Karena pintar, kepintarannya digunakan untuk menipu. Ya, ada orang bodoh mau nyuri motor, tapi nggak tahu caranya. Karena nggak tahu, nggak jalan-jalan, dia paling dapat spionnya. Rusak habis. Ya. Tapi kalau orang pintar, sepersekian detik tak jalan itu. Semakin pintar, semakin banyak. Ya. Sapi itu tidak punya bakat korupsi. Sapi. Karena nggak punya akal. Tidak punya akal. Karena itu makanannya tetap rumput. Gitu. Silahkan kasih emas. Sapi kasih emas 2 kilo, nggak akan dimakan. Kamu dimakan. Manusia makin pintar, makanan yang bisa berubah dari nasi jadi aspal. Aspal dimakan tuh. Makanya orang mengatakan dia makan proyek tuh. Proyek dimakan. Nah, apa yang menjaga supaya akal ini tetap dalam fungsinya yang baik? Itu kekuatan moral. Nah, di sini ada perintah. Moral itu bisa lahir, karakter moral itu bisa terbentuk dengan baik kalau spiritualnya kuat. Perintahnya dari sini, bukan dari sini. Ini itu hanya mengkonstruksikan perintah gimana supaya cepat dieksekusi oleh fisik. Tapi perintahnya dari sini. Dari nafas. Innan nafsa la'ammaratum bis-su. Kalau nggak diolah, perintahnya jadi buruk. Semakin pintar akalnya dikonstruksikan oleh akal, semakin cepat dieksekusi. Jadi akal itu netral saja. Semakin ilmu banyak, semakin mudah mengkonstruksikan bagaimana yang dilakukan dengan cepat, bagaimana sistematis. Tapi perintahnya dari sini.
Kalau dia baik, maka semua kebaikan itu akan cepat, tuntas, dan sempurna dilakukan. Maka sekarang stunting spiritual itu, yang nanti menyebabkan stunting moral, itu harus lebih tinggi perhatiannya dibandingkan stunting intelektual, dibandingkan stunting fisikal. Bikin status tuh. Belum ada kan? Jadi kalau gerakan stunting fisikal itu banyak dicegah sekarang, ya stunting moral itu harus lebih banyak. Ya, wah ini fisiknya kecil. Iya, tapi saya nggak korupsi Pak. Yang besar-besar itu yang korupsi. Misalnya, jawabannya gimana tuh? Maka kita berharap tinggi, pintar, dan baik. Nah, semua bagian tubuh, ujung kepala sampai kaki, kalau dilatih lewat akidah yang benar, ibadah yang benar, muamalahnya benar, akhlaknya benar, maka berubah jadi hamba Allah yang seutuhnya. Disayang tidak sama Allah? Pasti disayang. Ya, sifat kasih Allah yang menyayangi hamba di dunia disebut Rahman. Berubah kita jadi hamba yang disayang Allah. Hamba Allah itu di dunia satu atau banyak? Banyak. Maka hamba, abdun, jamaknya ibadun. Sifat Allah Rahman yang menyayangi hamba, maka lekat dengan nama hamba itu. Maka disebutlah ibadur Rahman. Kalau sudah jadi ibadur Rahman, itu ujung kepala sampai ujung kaki sempurna karakteristiknya. Itulah yang dimaksudkan dalam surah Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan seterusnya ayat sampai nanti ketemu Allah, sampai bersyukur. Itu hidup kita tuh itu aja.